Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Di acara channel YouTube ini saya akan membahas soal-soal yang ada di layar saya. Oke, saya akan mulai saja. Nomor 1 yang ditanyanya, apakah diagnosis kasus di atas seorang perempuan berusia 28 tahun datang ke poliklinik umum dengan keluhan jantung berdebar sejak 1 tahun yang lalu. Keluhan disertai nyeri ulu hati, nyeri sendi, dan nyeri saat menstruasi. Pasien sudah periksa ke dokter dan menurut dokter dari hasil pemeriksaan tidak dijumpai penyakit berat apapun. Hasil pemeriksaan darah, EKG, dan pemeriksaan penunjang lain semua dalam batas normal. Pasien tetap merasa khawatir ada yang tidak beres dengan dirinya. Pasien menyangkal adanya masalah yang dihadapin di rumah ataupun di tempat kerja. Ini somatisasi ya. Dia kan banyak keluhannya, ada keluhan nyeri ulu hati, nyeri sendi, dan nyeri saat menstruasi. Jadi nyerinya itu terus dia sudah berobat normal aja semuanya, EKG normal, semua normal. Jadi ini keluhannya banyak, somatisasi. Kalau misalnya konversi itu dia tiba-tiba buta, ada orang tuanya entah bertengkar gitu, dia tiba-tiba aja matanya terjadi buta gitu. Oke, lanjut. Nomor 2, apakah tata laksana awal yang paling tepat seorang laki-laki berusia 30 tahun dibawa ke praktik dokter umum dengan keluhan sakit kepala sejak 4 bulan yang lalu? Pasien merasa gejala-gejala ada tumor di kepala dan pernah menjalani pemeriksaan CT scan dengan hasil dalam batas normal. Pasien sudah berobat ke beberapa dokter namun keluhan tidak membaik. Pasien tidak bekerja dan merasa sedih dengan kondisinya. Pasien meminta melakukan pemeriksaan CT scan ulang. Hasil pemeriksaan fisik dalam batas normal. Pemeriksaan status vital diperoleh. Skala kooperatif mood hipotim, afek terbatas, isi pikir, preokupasi dengan penyakitnya, halusinasinya negatif. Jadi dia minta ini tata laksanaannya 30 tahun ya. Ini melakukan reassuran dan berempati. Jawabannya 30 tahun. Ini kan dia diagnosisnya ini dia satu gejala aja nih kan. Hanya gejala tumor aja yang di otak, jadi hipokondriasis kan diagnosisnya. Cuma udah dilakukan pemeriksaan scan-nya normal. Jadi dia minta tata laksana awalnya itu jadi melakukan reassurance yang berempati. Jawabannya itu Ini apakah diagnosis yang paling tepat seorang perempuan berusia 19 tahun datang ke praktik dokter umum karena merasa penampilannya tidak menarik? Pasien merasa rendah diri tiap berada di depan cermin karena selalu merasa ada yang kurang pada dirinya. Pasien juga ingin mengubah bentuk hidungnya meskipun menurut dokter dan temannya ia cukup mancung. Nah, ini dia tidak percaya diri nih, dia ada kekurangan. Padahal udah oke tuh tubuhnya itu. Jadi gangguan dismorfik tubuh. Ya, jelas ya. Oke, saya lanjut. Nomor 4. Apakah diagnosis yang paling mungkin seorang perempuan berusia 60 tahun dibawa keluarganya ke dokter dengan keluhan nyeri kepala sejak 1 tahun yang lalu? Keluhan disertai dengan dada terasa panas, mual, nyeri sendi, dan tangan kesemutan. Keluhan dirasakan hilang timbul dalam 2 tahun. Ini berdasarkan alo anamnesis diperoleh pasien telah berobat ke banyak dokter dan tidak mengalami perbaikan. Keluhan sering muncul bila pasien tidak diperhatikan oleh anak-anaknya. Pasien tidak berdua dengan suaminya sedangkan
sedangkan anak pasien tinggal di luar kota. Pada pemeriksaan fisik diperoleh dalam batas normal berdasarkan status mental, diperoleh sikap kooperatif, mood tim afek terbatas, halusinasi yang negatif. Ini umurnya 60 tahun. Jadi ada banyak gangguan dia. Panas semua, nyeri sendi dan tangan kesemutan, jadi somatisasi. Dia jelas. Oke, selanjut. Apakah diagnosis yang paling tepat? Seorang perempuan berusia 30 tahun datang ke poliklinik umum rumah sakit dengan keluhan merasa nyeri kepala terus-menerus sejak 1 bulan yang lalu. Pasien juga mengeluhkan nyeri punggung, nyeri saat buang air kecil, tangan kesemutan, dan nyeri ulu hati. Keluhan semakin berat bila pasien dalam keadaan stres. Pasien bekerja di bagian keuangan dan saat ini pasien sedang tertekan karena pekerjaannya. Pemeriksaan tanda vital dalam batas pemeriksaan tanda vital dan pemeriksaan fisik didapatkan dalam batas normal. 30 tahun, somatisasi, banyak keluhannya. Ada nyeri punggung, nyeri saat buang air kecil dan tangan, dan nyeri ulu hati. Oke. Nomor 6. Apakah diagnosis yang tepat pada kasus tersebut? Seorang laki-laki berusia 45 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan merasa nyeri ulu hati sejak 6 bulan yang lalu. Dokter memastikan bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium, darah dan endoskopi tidak ada kelainan. Tetapi pasien tidak mau mendengarkan dan yakin dirinya menderita kanker lambung. Pasien sudah berpindah-pindah ke dokter nih, shopping shop dokter ya. Dia hanya satu gejala aja, yaitu tadi gejalanya nyeri ulu hati. Karena satu gejala hipokondriasis. Oke, ini terakhir soalnya. Apakah terapi non-farmakologi yang paling tepat? Seorang anak perempuan berusia 17 tahun diantar ibunya ke poliklinik rumah sakit karena menolak untuk sekolah sejak 1 bulan yang lalu. Pasien merasa wajahnya tidak cantik dan tubuhnya tidak menarik, sehingga pasien sering tidak percaya diri saat berpenampilan. Pasien menyesali dan marah kepada Tuhan karena lahir dengan tubuh kurang sempurna. Pasien banyak mengurung diri di kamar untuk mencari dokter kecantikan secara online, sehingga pasien sering lupa belajar, makan, dan tidur. Ini CBT terapinya, Cognitive Behavioral Therapy, CBT yang D. Oke, saya sudah menampilkan 7 soal, semoga bermanfaat. Sering-sering baca soal, sering-sering membahas soal dimanapun ya, pokoknya bahas terus, menghafal poin-poin penting, tetap jaga kesehatan selalu, memakai masker dan mencuci tangan. Semangat, one shot, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.